Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik mutasi kromosom. Pertemuan yang lalu kita membahas mengenai mutasi gen, atau istilah lainnya adalah mutasi titik. Ibu berharap kalian masih ingat istilah mutasi titik, mengapa diberikan nama mutasi titik ya. Nah, mutasi kromosom ini berarti mutasinya atau perubahannya terjadi pada kromosom ya. Jadi kromosom kita ini berharap kalian masih bisa membedakan antara DNA, gen, dan kromosom. Karena ketiga hal tersebut berbeda namun sama. Oke, kita lihat definisinya. Jadi mutasi kromosom adalah perubahan materi genetik pada kromosom. Kalau mutasi gen berarti perubahan urutan kode genetik yang terjadi pada DNA. Ya, itu untuk mutasi gen. Kalau mutasi kromosom berarti perubahannya terjadi pada kromosom kita. Kemudian mutasi kromosom ini terjadi karena adanya yang pertama perubahan struktur kromosom. Nanti kita akan melihat beberapa perubahan struktur kromosom. Jadi strukturnya yang berubah. Ya, strukturnya atau bentuknya yang berubah. Entah itu dia semakin memendek atau memanjang atau hanya bertukar posisi, nanti kita lihat. Kemudian ada perubahan set kromosom. Nah, set kromosom ini yang dimaksud adalah yang 2N menjadi 3N atau 4N, ya, setnya yang berubah. Kemudian yang ketiga adalah perubahan jumlah kromosom. Istilahnya adalah aneuploid, ya. Kalau set kromosom yang berubah istilahnya poliploid atau poliploidi. Kemudian kalau jumlah kromosom yang berubah disebut dengan istilah aneuploid. Ya. Oke, kita akan lihat mekanisme dari setiap perubahan kromosom ini. Yang pertama, mekanisme mutasi kromosom yang terjadi pada struktur kromosom. Jadi ini mekanisme mutasi yang terjadi pada struktur kromosom. Kan ada 3 ya tadi ya, 3 jenis mutasi pada kromosom. Yang pertama, perubahan struktur. Yang kedua, perubahan setnya. Kemudian yang ketiga itu perubahan jumlahnya. Kalau ini perubahan strukturnya. Nah, hampir sama istilahnya, penggunaan istilah untuk mutasi titik atau mutasi gen. Yang berbeda adalah ini, ya, misalnya delesi. Delesi artinya penghapusan, terjadi penghapusan. Ya, kemudian duplikasi, menduplikat, kemudian yang inversi, ya, berubah posisi, translokasi juga. Ya, kita lihat satu persatu. Delesi berarti hilangnya bagian segmen pada kromosom karena patah. Nanti kita bahas ada mutagen, ya. Ibu berharap kalian masih ingat mutagen di pertemuan sebelumnya. Jadi tentunya ada mutagen yang menyebabkan sehingga kromosom ini atau segmen pada kromosom ini menghilang. Ya, jadi ini kromosom asli, kemudian ada mutagen menyebabkan bagian yang sedikit berwarna nut ini terlepas, ya, terhilang. Nah, sehingga kromosom yang ukurannya segini berubah menjadi lebih pendek karena segmennya beberapa terlepas, ya, hilang. Kemudian pertanyaannya, kemana segmen yang menghilang? Kemana segmen yang keluar dari kromosom ini? Nah, segmen yang keluar dari kromosom ini akan berpindah ke segmen kromosom homolognya. Oke ya, Ibu berharap kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kromosom homolog. Ya, jadi kromosom homolognya berarti kromosomnya tersebut sama ukurannya, sama lokusnya, lokus gen. Oke, ini kromosom homolog. A dan B itu kromosom homolog karena bentuknya mereka sama, posisi lokus gennya juga sama. Sedangkan kalau A1 dan A2 itu disebut dengan istilah sister kromatid. Ya, masih ingat ya pelajaran semester 1 kemarin? Ini sister kromatid, sedangkan A dan B itu kromosom homolog. Nah, hasil delesi pada kromosom tadi itu akan berpindah ke kromosom homolognya, sehingga kromosom homolog ini, ya coba perhatikan, sehingga kromosom homolognya yang mendapatkan penambahan jumlah, ya, dia mendapatkan penambahan jumlah segmen tertentu dari kromosom homolognya, sehingga dia bertambah banyak, ya. Awalnya dia segini, hanya 2, kemudian menduplikasi.
Jadi ini adalah hasil delesi dari kromosom homolognya yang dia terima. Sehingga definisi untuk duplikasi, mekanisme mutasi kromosom duplikasi adalah bertambahnya segmen kromosom, ya, bertambahnya segmen kromosom dari kromosom homolognya, ya, sorry. Jadi kromosom homolognya mengalami delesi, misalnya ini terdelete ya, hasil delete-nya ini akan berpindah ke kromosom homolog sehingga dia akan bertambah banyak. Di sini bertambah itu disebut dengan duplikasi. Kromosom homolog bagian B mengalami proses mutasi duplikat, sedangkan kromosom homolog A mengalami mekanisme mutasi disebut delesi. Ini delesi ya, ini delesi, ini duplikat. Ini delete, hasil delete-nya berpindah ke kromosom homolog disebut dengan duplikat ya, kromosom homolognya yang satu yang mengalami duplikasi. Oke, selanjutnya adalah inversi ya, inversi. Apa yang dimaksud dengan inversi? Inversi adalah perubahan urutan letak gen pada kromosom karena terjadinya pembalikan. Ya, jadi kalau inversi ini terjadi pembalikan. Nah, pembalikan maksudnya dia berputar ya, berputar sejauh berapa ini? 180 derajat ya berarti ya. Berputar sejauh 180 derajat sehingga dia berubah posisi. Kalau inversi hanya terjadi perubahan posisi saja. Nah, inversi itu ada dua jenis. Yang pertama inversi parasentrik dan inversi perisentrik. Ya. Untuk parasentrik berarti gen ya, lokusnya ini terjadi pembalikan lokus di luar sentromer. Ibu berharap kalian masih mengingat istilah sentromer. Ya. Ya, sentromer. Ya, bagian tengah ini. Ya. Jadi itu dia terjadi pembalikan. Sedangkan untuk perisentrik itu terjadi melibatkan sentromernya, ya, sentromernya terlibat. Bagian tengah ini yang mengecil di bagian tengah itu disebut dengan sentromer. Jadi kalau untuk perisentrik melibatkan sentromer, sedangkan parasentrik itu tidak melibatkan sentromer. Oke, masih ingat ya? Oke, kita lanjut untuk translokasi, ya. Oke, translokasi itu terjadi seperti ini. Ya, perhatikan gambar bagian atas dan bawah. Urutan gennya adalah, jadi ABC sampai H ini adalah gen ya. Kita anggap gen ABCD sampai H. Kemudian ini adalah kromosom. Coba Ibu mau kalian menjawab ya. Meskipun tidak secara langsung Ibu bisa ketahui jawabannya. Ibu berharap kalian identifikasi kira-kira kromosom bagian atas dan kromosom bagian bawah, kromosom bagian 1 dengan kromosom bagian 2, apakah mereka kromosom homolog? Ya, coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Kalian coba identifikasi. Kromosom nomor 1 dan kromosom nomor 2, apakah kromosom homolog? Oke ya, Ibu beri waktu beberapa detik. Apakah mereka kromosom homolog? Ya, oke. Ibu berharap sudah dapat jawabannya ya. Jawabannya adalah mereka bukan kromosom homolog. Kenapa bisa, Bu? Ya iya, coba perhatikan. Lokus gennya berbeda. Kemudian bentuknya juga berbeda, panjangnya berbeda. Ya. Jadi ini bagian ini itu kromosom sebelum mengalami mutasi. Ini yang setelah mutasi ya. Jadi kromosom 1 dan kromosom 2 ini bukan kromosom homolog. Dari mana kita bisa tahu bukan kromosom homolog, Bu? Dari ini ya, gen-gennya, posisi gennya. Ini kalau mereka kromosom homolog harusnya pertama ukurannya sama, kemudian posisi gennya sama. Harusnya di sini A, B, C, D, E, kemudian ada sentromer, kemudian lanjut F, G, H. Itu harusnya disebut kromosom homolog. Tapi karena ini berbeda, ukurannya saja berbeda, kemudian gennya berbeda, mereka bukan kromosom homolog. Ya, jadi translokasi itu ada perubahan atau perubahan susunan gen dengan melibatkan kromosom non homolog. Kalau duplikasi dan delesi tadi kan melibatkan kromosom homolog. Kalau ini
Ya, bisa ya. Nah, ini adalah hasil setelah terjadi mutasi. Jadi urutannya sudah berbeda nih. Harusnya di sini ada A, B, C, D, E. Ya, untuk DE, CDE benar ya. Tetapi di sini kita lihat ada penambahan. Ya, harusnya di sini hanya ada 5 gen, 5 lokus gen, sekarang sudah menjadi 6. Itu sudah terjadi perubahannya. Jadi AB-nya dengan MNO-nya bertukar, saling bertukar. Oke ya. Kemudian PQ-nya tetap ya. Kemudian R-nya di bagian sini juga tetap. Oke. Jadi yang berpindah bagian AB-nya bertukaran dengan posisi MNO. Dan ini terjadi pertukaran posisi pada kromosom non-homolog. Mereka bukan non-homolog sehingga tergolong dalam mutasi, mekanisme mutasi translokasi. Kalau terjadi perubahan pada bagian kromosom homolog, itu disebut duplikasi untuk dia bertukar posisi ya. Bagian yang terdelete di kromosom homolog 1 berpindah ke kromosom homolog 2. Oke. Nah, ini ya. Jadi Ibu tampilkan sebuah gambar. Jadi kromosom A dan kromosom B itu disebut dengan homolog. Mereka homolog. Tetapi kromosom B dan C itu mereka bukan homolog. Ya. Nah, homolog inilah yang kita kenal dengan istilah kemarin sepasang. Mereka sepasang karena mereka homolog ya. Nah, bisa ya, bisa dibedakan ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk perubahan kromosom pada setnya. Setnya berarti yang kelipatannya ya. Yang ada 2N, kemudian 3N, 4N, lebih dari 3N itu disebut dengan poliploid ya. Jadi untuk ada N di sini ya. Kalau N berarti dia haploid, 2N berarti diploid, 3N berarti triploid, kemudian 4 ya, ini bahasa Yunaninya ya. 4 berarti tetra ya. 5 bukan penta lagi, kemudian 6 bukan heksa, tetapi langsung disebut dengan istilah poliploid. Oke. Nah, poliploid ini nanti kita lihat ada beberapa pemanfaatannya. Jadi ada beberapa tumbuhan atau hewan yang sengaja dilakukan mutasi secara poliploid ini. Ya, ada beberapa dampaknya, ada keuntungan dan kelemahannya, nanti kita belajar bersama. Kemudian penggandaan mutasi kromosom secara aneuploid. Ya, itu ada disebut dengan istilah monosomatik, di mana 2N itu dikurang satu kromosom. Entah kromosom kelamin atau entah gonosom ataupun autosom, nanti kita pelajari ada beberapa. Kemudian nulisomatik berarti kromosomnya mengalami pengurangan 2 jumlah kromosom. Jadi ada 2 kromosomnya yang menghilang. Kemudian trisomik berarti terjadi penambahan kromosom. Itu trisomik ya. Kemudian tetrasomatik itu terjadi penambahan 2 kromosom. Jadi Ibu berharap kalian ingat ya, jika terjadi pengurangan 1 kromosom berarti dia monosomatik. Kalau terjadi pengurangan 2 kromosom berarti dia nulisomatik. Kemudian kalau terjadi penambahan 1 kromosom dia trisomatik, penambahan 2 kromosom berarti dia tergolong dalam tetrasomatik, tetra ya. Nah, nanti kita lihat di sini ada beberapa jenis kelainan yang disebabkan karena mutasi jumlah kromosom ini. Ya, bedakan mutasi pada set kromosom dengan mutasi pada jumlah kromosom. Ya, kalau jumlah kromosom disebut dengan istilah aneuploid. Oke. Nah, ini ya beberapa faktor penyebab mengapa terjadi poliploid atau perubahan mutasi pada set kromosomnya. Yang pertama adalah perubahan set kromosom karena tidak terjadi pembelahan sel setelah kromosom bereplikasi. Jadi tidak terjadi pembelahan sel. Kan kita sudah mempelajari mengenai proses pembelahan. Ada pembelahan mitosis dan meiosis. Untuk pembelahan untuk proses ini, jadi selnya itu tidak mengalami pembelahan sel
sehingga terjadi penambahan ya yang harusnya dia di sini, coba ya Ibu tuliskan, yang harusnya dia 2N ya, setelah bereplikasi DNA-nya dia menjadi 2N, tidak terjadi pembelahan, harusnya kan ini mengalami pembelahan meiosis ya, menjadi N dan N. Supaya apa? Supaya nanti terjadi fertilisasi, pertemuan dengan sel yang lain, yang N akan menghasilkan individu yang 2N, supaya mempertahankan jumlah kromosom yang ada. Tetapi pada proses mutasi set kromosom atau poliploid tidak terjadi pembelahan. Saat tidak terjadi pembelahan menyebabkan ya saat individu misalnya ini ya, untuk misalnya ovum bertemu dengan sperma atau sel kelamin jantan, ya ini lebih banyak terjadi pada tumbuhannya. Untuk mutasi set kromosom itu lebih banyak terjadi pada tumbuhan. Jadi mutasinya misalnya ini sel kelamin betina, ya betina bertemu dengan sel kelamin jantan yang 2N juga, itu akan menyebabkan terbentuknya individu yang bersifat 4N, ya. Nah, 4N inilah disebut dengan mutasi set kromosom atau poliploid, ya, tergolong dalam tetraploid. Terus bagaimana bisa terbentuk triploid, Bu? Ya, terbentuk triploid dari sel yang bersifat 2N atau diploid bertemu dengan sel yang bersifat haploid. Kalau sel yang haploid ini sudah mengalami pembelahan secara normal ya, tetapi sel inilah yang tidak mengalami pembelahan secara normal. Sehingga saat mereka bertemu menghasilkan individu yang triploid. Ini mengalami mutasi, perubahan jumlah set ya. Jadi Ibu berharap kalian masih ingat materi mengenai pembelahan sel di semester sebelumnya, di mana tujuan dari pembelahan meiosis, ya, meiosis ada dua jenis ya, pembelahan meiosis itu tujuan mereka mengalami pembelahan itu adalah untuk mempertahankan jumlah kromosom pada individu yang itu 2N. Ya, manusia 2N yaitu 46 kromosom atau 23 pasang ya. 23 pasang sama dengan 46 kromosom. Yang berpasangan ini adalah kromosom homolognya. Jadi berharap kalian masih ingat. Oke. Nah, kita lanjut. Ada beberapa ini ya. Nah, jika set kromosomnya bersifat genap, itu individunya akan lebih banyak. Tadi Ibu jelaskan bahwa mutasi set kromosom ini terjadi pada tumbuhan lebih banyaknya. Jadi jika dia terjadi pada tumbuhan, itu akan menghasilkan individu yang fertil. Apa itu fertil? Artinya dia bisa menghasilkan keturunan yang lain. Sedangkan jika mutasinya bersifat ganjil, ya jumlah kromosomnya ganjil, 3N, 5N, 7N, itu tumbuhannya akan menjadi steril. Apa yang dimaksud dengan steril? Nah, penggunaan steril ini akan lebih banyak pada proses reproduksi ya. Jadi saat individu dikatakan steril, berarti dia ini bukan berarti bebas dari bakteri, bebas dari kuman dan bibit penyakit ya, tidak. Tetapi steril artinya dia tidak bisa menghasilkan keturunan. Dia tidak bisa melakukan reproduksi. Dia bersifat steril berarti dia tidak bisa hasilkan keturunan yang baru. Ya, jadi ingat jika kelipatan set kromosomnya adalah genap, maka dia fertil, masih bisa hasilkan keturunan. Tapi kalau dia bersifat ganjil, berarti dia akan steril, tidak bisa hasilkan keturunan. Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah pemanfaatan dari mutasi poliploid tadi ya, perubahan set kromosom. Pemanfaatannya dalam bentuk bidang pertanian. Ini bidang pertanian menghasilkan buah tanpa biji. Tentunya ini akan menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Di mana buah-buahnya awalnya kan ini cukup merepotkan ya kalau kita konsumsi. Dengan jumlah biji yang cukup banyak, kita harus keluarkan, harusnya kita tinggal nikmati. Karena keberadaan biji, kita harus berhati-hati supaya tidak tertelan. Ya, sehingga dihasilkanlah suatu rekayasa genetik. Ini salah satu contoh rekayasa genetik ya. Nanti kita akan membahas rekayasa genetik ini di bab bioteknologi. Nah, orang-orang biotek itu adalah orang-orang yang melakukan rekayasa-rekayasa genetik pada tumbuhan pastinya ya, ataupun pada hewan. Kita tidak bisa melakukan
rekayasa genetik pada manusia karena ada peraturan HAM-nya. Ya, jadi ini pemanfaatannya biji yang awalnya jambu bijinya banyak bijinya, kemudian dilakukan mutasi rekayasa genetik untuk menghilangkan bijinya. Ya, ini salah satu keuntungannya dalam hal ekonomis, tetapi kekurangannya adalah bisa menyebabkan berkurangnya atau menghilangnya bibit-bibit seperti ini. Coba bayangkan jika semua semangka tidak ada bijinya, ya kita tidak bisa lakukan perkembangbiakan selanjutnya ya. Kita tidak bisa melakukan perkembangbiakan selanjutnya karena tidak ada biji, tidak ada alat reproduksi bagi tumbuhan tersebut ya. Berbeda dengan pohon pisang yang dikembangbiakan melalui tunas ya, vegetatif ya. Ada vegetatif, ada generatif. Oke, itu untuk tumbuhan. Bidang pertanian. Sekarang bidang peternakan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh bidang peternakan. Mereka melakukan mutasi sehingga menghasilkan hewan-hewan yang berukuran besar seperti ini, berotot ya, berotot seperti ini. Ini memberikan keuntungan dalam hal menghasilkan daging yang lebih banyak, tetapi kelemahannya adalah membuat hewan tersebut tidak akan bisa bertahan di lingkungan yang normal. Mereka tidak bisa diletakkan pada peternakan sapi pada umumnya. Mereka harus diberikan perawatan yang khusus, eksklusif. Yaitu salah satu kelemahannya. Kelebihannya hanya dari segi ekonomi saja. Sama dengan ini ya, hewan ini seperti anjing tapi juga agak seram juga ya. Nah, itu untuk polyploid, sedangkan berikutnya adalah untuk mutasi aneuploid atau istilah lainnya juga aneusome. Ya, ini terjadi perubahan jumlahnya saja ya. Ini jumlahnya berarti misalnya pada manusia ada 46, itu terjadi pengurangan 1 berarti tersisa 45 kromosom. Kalau terjadi pengurangan 2 atau istilahnya nulisomatik berarti 46 dikurang 2 menjadi 44 ya. Kalau trisomatik berarti 46 plus 1 dia menjadi 47. Tetrasomatik 46 plus 2 berarti dia menjadi 48 ya. Oke, kita lihat satu persatu. Mengapa bisa terjadi aneuploid tadi ya? Mengapa bisa terjadi? Penyebabnya adalah gagal berpisah atau non-disjunction. Ya, non-disjunction atau gagal pisah. Ini peristiwa normal ya, terjadi peristiwa meiosis menyebabkan kromosomnya dari 2N menjadi N, di mana jumlah kromosomnya harusnya di sini adalah, bentar. Nah, jumlah kromosomnya ya, ini membelah, membelah ya. Jadi ini awalnya 2N mengalami meiosis menyebabkan perubahan menjadi N ya, berarti ini 23, ini 23. Ya. Nah, di sini proses di sini terjadi gagal berpisah. Gagal berpisah sehingga apa yang terjadi? Ini sel yang satu akan kelebihan. Coba perhatikan. Dia akan kelebihan kromosom. Jadi 23 plus 1 menjadi 24 kromosom. Sedangkan yang satunya, yang tempat dia gagal berpisah itu menjadi kekurangan kromosomnya berarti 22. Yang satu 24, yang satu 22. Ya, sedangkan yang satu ini, sel yang satu ini karena dia pembelahannya normal sehingga ya tidak terjadi apa-apa, ya. Bisa ya? Ya, bisa ya. Jadi sel yang kelebihan satu kromosom itu akan menjadi sel yang nantinya saat dia bertemu dengan sel yang normal itu akan terjadi peristiwa kelebihan satu kromosom berarti dia trisomatik ya. Kalau sel ini bertemu dengan sel normal berarti dia akan kekurangan satu berarti dia monosomatik. Ya. Nah, beda halnya kalau terjadi non-disjunction atau gagal pisah di pembelahan awal. Ini ya harusnya dia 2N berarti dia kelebihan di sini sudah kelebihan. Ya. Sudah kelebihan sudah satu pasang kromosom, berarti dia meskipun di bagian meiosis 2 dia membelah semuanya, kromosomnya terpisah satu sama lain, tetapi karena di awal sudah kelebihan, salah satu sel yang satu ini sudah mengambil satu kromosom utuh, meskipun di
meiosis 2 dia normal membelah, tetapi kan dia sudah mengambil di atas ya, dia tetap kelebihan 1 kromosom. Sedangkan yang satu ini sudah kekurangan, ya, sudah kekurangan yang satu ini. Jadi tetap akan menghasilkan sel. Nah, lebih parahnya adalah pada saat gagal berpisah terjadi pada tahap meiosis 1. Itu akan menyebabkan semua sel di bawahnya akan berubah, mengalami ini ya, perubahan jumlah kromosom ya. Sedangkan untuk proses gagal berpisah yang terjadi pada meiosis 2 itu hanya mempengaruhi sel 2 sel saja. Kalau yang ini 4 selnya mengalami perubahan. Ya. Kita lanjut. Nah, ini kesimpulannya saja, kita lanjut. Nah, ini. Nah, ada beberapa kelainan yang disebabkan karena perubahan jumlah kromosom ya. Pertama adalah sindrom Turner. Sindrom Turner ini terjadi, ini komposisi DNA kromosomnya ya, 45. Coba, Ibu berharap kalian bisa membaca simbol seperti ini. Ini artinya bahwa ada 45 kromosom dengan komposisi kromosom kelaminnya adalah X0. Artinya apa yang menghilang? Harusnya kan 46. Artinya apa yang menghilang? Yang menghilang adalah salah satu kromosom seksnya atau gonosomnya menghilang. Sehingga di sini angka 0. Ya. Penulisan lainnya adalah 44 autosom plus kromosom kelamin. Dan ini terjadi pada wanita ya. Jadi terjadi kekurangan di sini ya. Terjadi kehilangan, kromosom kelaminnya hilang. Dan ini terjadi pada wanita. Ya, ini ciri-cirinya kalian silakan baca ciri-cirinya. Ini ciri-ciri untuk pasien sindrom Turner. Oke, selanjutnya adalah sindrom Klinefelter. Ya, sindrom Klinefelter, komposisi kromosomnya adalah 47 kromosom, berarti dia kelebihan 1 ya. Dia tergolong dalam trisomatik karena kelebihan 1, trisomatik. Nah, komposisinya kelebihannya di mana? Nah, di sini kita bisa lihat XXY, berarti yang terjadi kelebihan adalah pada kromosom kelaminnya atau gonosomnya kelebihan. Ya. Terjadi kelebihan. Ini kita bisa mengidentifikasi bahwa kemungkinan yang terjadi kelebihan itu ada di entah dari sperma yang berlebih ya, ataukah entah dari sperma yang membawa kromosom XY ataukah dari sel telur yang membawa kromosom XX. Ya, ada 2 kemungkinan. Kemudian di sini ini penulisan lainnya, jadi ada 44 kromosom tubuh dan 3 kromosom kelamin. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian bawah ada 3 kromosom kelamin. Yang lainnya normal, 44 kromosom tubuh, tetapi di sini terjadi kelebihan. Sehingga ini contoh dari trisomatik ya, kelebihan 1 kromosom. Selanjutnya, ini ciri-cirinya, silakan kalian baca masing-masing ciri-ciri dari sindrom Klinefelter ya. Selanjutnya, oke, nah, sindrom Jacob ya, sindrom Jacob atau komposisinya seperti ini. Ya, sindrom Jacob dia juga sama-sama kelebihan 1 kromosom, tergolong dalam trisomatik. Namun yang berbeda adalah dia kelebihan kromosom Y. Ya, terjadi kelebihan kromosom Y. Berarti di sini ya. Nah, ini komposisi kromosom seksnya atau gonosomnya terjadi kelebihan di sini ya. Ini terjadi pada pria dan ini ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya ya. Ini ciri-ciri untuk sindrom Jacob. Kira-kira mengapa dia agresif? Ya, antisosial, suka melawan hukum. Kira-kira kenapa ya? Itu dikarenakan hormon-hormon yang ada pada kromosom Y itu kan lebih kepada
keberadaan kromosom Y ini yang membedakan dia dengan perempuan ya, sehingga saat dia kelebihan berarti itu akan membuat sifat kelaki-lakiannya lebih banyak. Ya, sifat kelaki-lakiannya lebih banyak dan diekspresikan juga lebih dominan sehingga ya dia akan lebih agresif ya. Kemungkinan begitu. Kemudian sindrom yang keempat, nah sindrom Down. Kalau ini terjadi mutasi atau penambahan kromosom tidak pada kromosom kelamin atau gonosom, melainkan terjadi pada kromosom tubuh. Nah, ini berbeda penulisannya ya. Jadi penulisannya sedikit berbeda. Jadi 45 ada 45 kromosom autosom. Ada 45 autosom. Normalnya kan berapa autosom kita? Normalnya ada 44 saja autosom. Itu normalnya. Tetapi di sini tertulis 45, berarti ada kelebihan satu kromosom tubuh. Kelebihannya di mana? Urutan keberapa? Di urutan 21. Ya, paham ya? Ibu berharap kalian bisa belajar baca di sini, baca notasi kromosomnya. Jadi, kelebihan satu autosom di sini terjadi pada kromosom ke-21, di mana dia terjadi, kalau seperti ini berarti dia laki-laki sindrom, dia laki-laki. Kalau notasi kromosomnya seperti ini berarti dia sindrom Turner perempuan. Kalau notasi kromosomnya seperti ini berarti dia laki-laki sindrom Turner. Ya, jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. Nah, di sini ya. Kromosom ke-21 ini 21 kan ya. Kromosom ke-21 itu terjadi kelebihan. Ya, terjadi trisomatik. Ini contoh trisomatik kembali, ya terjadi kelebihan kromosom pada kromosom ke-21. Ya, berarti sifat-sifat dia kelebihan sifat-sifat di kromosom ke-21 ini. Nah, ini ciri-cirinya silakan kalian baca sendiri ini ciri-cirinya ya. Ibu berharap saat kalian menemukan ciri-ciri seperti ini pada orang-orang sekitar kalian, Ibu berharap kalian jangan membedakan mereka atau bahkan mengecilkan mereka. Mengapa? Karena mereka juga adalah gambar dan rupa Allah. Kita tidak boleh membedakan satu sama lainnya. Ya. Oke, selanjutnya yang kelima adalah wanita super. Wanita super itu dia komposisi DNA, komposisi kromosomnya seperti ini. Coba perhatikan komposisi kromosomnya 47 ya, 47 dengan jumlah kromosom seksnya yang XXX ya. Ini penulisan lainnya. Untuk kromosom tubuh masih normal. Kromosom tubuh normal, tetapi yang berlebihan adalah di bagian kromosom kelaminnya XXX ya. Jadi terjadi di sini. Oke? Nah, berikut adalah sindrom Patau. Sindrom Patau terjadi penambahan, masih contoh trisomatik, terjadi penambahan pada kromosom nomor ke-13. Ya, ini notasi kromosom untuk perempuan sindrom Patau, ini notasi kromosom untuk perempuan laki-laki ya, laki-laki XY, laki-laki sindrom Patau. Ini ciri-cirinya dan ini nggak bisa. Nah, ini contohnya ya, terjadi kelebihan kromosom pada kromosom ke-13. Oke, berikutnya adalah sindrom Edwards. Ya, sindrom Edwards ini itu terjadi penambahan di kromosom ke-13. Ini notasi untuk laki-laki perempuan, ini notasi untuk laki-laki ya. Coba kalian bisa perhatikan, perbedakan antara laki-laki dan perempuan sindrom Patau-nya. Nah, oke. Kemudian ini ya jumlah posisinya, karyotype-nya. Ini karyotype. Karyotype itu adalah pengurutan kromosom. Ya, ini ciri-cirinya silahkan kalian baca sendiri. Oke, selanjutnya adalah sindrom habis. Rupanya 7 sindrom saja ya, sindrom Edwards. Nah, selanjutnya adalah mutasi. Nah, ini ada beberapa mutasi
Ada mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami itu adalah mutasi yang terjadi secara alami atau spontan. Ya, mutasi yang terjadi secara spontan yang berlangsung sangat lama dan sangat jarang. Jadi kemungkinan terjadi mutasinya itu sangat jarang. Ya, salah satu contohnya dan dipengaruhi juga oleh penyebab mutasinya ya. Penyebab mutasinya sangat berpengaruh. Kemudian mutasi buatan itu adalah mutasi yang terjadi dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan. Salah satunya tadi adalah proses poliploid ya, mutasi pada semangka, kemudian mutasi pada jambu biji ya. Nah, kita akan melihat mutagennya atau penyebab mutasinya, yaitu ada zat kimia, zat fisis, dan zat biologis ya. Nah, ini untuk mutagen fisika ada suhu yang tinggi ya, sinar-sinar. Makanya mengapa orang itu tidak boleh dilakukan penyinaran terlalu lama. Ya, tes sinar X di lab di rumah sakit ya, tidak boleh dilakukan terlalu lama. Terlalu sering ada batasan tertentu. Mengapa? Karena itu bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Karena tergolong dalam mutagen fisika. Kemudian sinar ultraviolet, sinar dari matahari juga itu berbahaya jika kita terpapar terlalu lama. Di bagian tentang melanosit kemarin Ibu jelaskan bahwa orang yang memiliki melanosit banyak itu akan lebih tahan terhadap sinar UV ini. Tetapi orang yang sedikit melaninnya itu akan lebih cepat terkena kanker kulit ya. Jadi kalian jangan terlalu sering-sering terpapar sinar matahari ya secara langsung. Kemudian ada mutagen kimia, ada colchicine, ada benzopiren ya. Nah, colchicine ini adalah metode zat kimia yang digunakan untuk merendam biji tadi. Ya. Jadi yang tadi itu semangka tanpa biji, kemudian jambu tanpa biji itu direndam dulu dengan zat kimia colchicine untuk nanti kemudian ditanam. Itu salah satu metode mutagen pada buah-buahan. Kemudian mutagen biologi itu ada virus dan bakteri. Ya, ada virus dan bakteri. Nah, mutagen virus ini terjadi lebih banyak yang ini kemarin ya. Pada virus COVID sekarang ya, banyak dia mengalami mutasi terus-menerus ya, menyebabkan dia terus berubah bentuknya dikarenakan dia mengalami mutasi ya. Jadi ini fisika, kimia, dan biologi. Ya, ini kesimpulannya, mutagen ada fisik, kimia, dan biologi. Nah, dari materi ini Ibu berharap kalian bisa terus menjaga tubuh kalian. Karena mutasi itu bisa disebabkan oleh zat-zat yang ada di sekitar kita. Seperti rokok ya, ada penyebab zat kankernya, karsinogennya di dalam. Kemudian makanan fast food ya, junk food seperti ini. Junk food dan juga kosmetik-kosmetik yang banyak mengandung zat-zat kimia lainnya, merkuri. Nah, sekedar info ya, merkuri kemarin itu ada kasus di Jepang, Ibu lupa itu tahun berapa, tetapi kasus ini cukup terkenal. Silakan kalian cek keracunan merkuri di Jepang. Keracunan merkuri di Jepang. Nah, ini disebabkan karena ada sebuah pabrik industri di Jepang yang membuang limbahnya ke laut langsung ya, tanpa diolah. Ya tentunya kan limbah semua zat-zat sisa di pabrik tersebut dibuang ya. Dan ternyata di dalam limbah tersebut itu terdapat merkuri. Merkuri atau ini ya, air raksa. Air raksa atau Hg di unsur periodik itu cukup berbahaya, menyebabkan banyak orang-orang di sana, penduduk-penduduk di sekitar daerah tersebut itu mengalami kelainan-kelainan, baik kelainan mental maupun ada yang terlahir cacat seperti itu. Itu disebabkan karena merkuri ini zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan main-main ya dengan zat kimia. Mungkin ini peristiwa tersebut terjadi beberapa tahun baru terlihat dampaknya karena yaitu mereka zat kimianya ini atau merkurinya ini terakumulasi di dalam tubuh manusia, kemudian lama-kelamaan sel kelaminnya yang mengalami mutasi, yang mempengaruhi sel kelamin, proses pembentukan sel kelamin, ya sel kelamin kalau sudah termutasi bisa mempengaruhi anaknya nantinya. Ya itu akan diturunkan. Kita sudah belajar ya di pertemuan
sebelumnya bahwa saat terjadi mutasi pada sel kelamin itu akan menyebabkan mutasinya itu atau kelenanya itu diturunkan ke individu selanjutnya atau anaknya. Ya, jadi hati-hati dengan zat kimia. Mari kita jaga tubuh kita, usahakan untuk terhindar dari berbagai mutagen-mutagen seperti ini. Karena apa? Tubuh kita adalah milik Roh Kudus ya. Mari kita jaga baik-baik sebagai wujud pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ya, jadi jangan merokok karena di rokok dan juga junk food ya ada zat-zat karsinogen. Ya. Oke. Ya, sekian untuk materi mengenai mutasi kromosom pada hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian ajukan di file Google Classroom ya, di Google Classroom di mana Ibu memposting video ini. Ya, silakan kalian ajukan. Jadi Ibu kembali ingatkan, mari kita menjaga tubuh kita, semoga terhindar dari mutagen-mutagen seperti ini, karena dampaknya sangat besar dampaknya bagi kelangsungan hidup kita selanjutnya. Ya, baik kelangsungan hidup kita saat ini maupun kelangsungan hidup keturunan yang selanjutnya. Ya, jadi mari kita tetap jaga tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Ya, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.